ini mau dibangun lagi kayaknya nih. Oh, Mau renov. dibangun. Oh, talutnya ini. Talutnya jebol Nah, sama ini lagi dimodifikasi jembatan ini ya. kalau orang Jogja nyebutnya jembatan Kewek. Ini juga menurut orang-orang yang bisa melihat dalam tanda kutip ada sesosok mbah-mbah gitu di bawah jembatan sing kalau Jogja ini dalam keadaan berbahaya mungkin atau Merapi punya gawe yang hubungannya dengan pantai selatan atau yang berhubungan dengan mungkin natural disaster atau kejadian alam gitu, ini si simbah yang di bawah Kerta Kewek ini Masih tahu gitu. ya menampakkan diri untuk ya sekedar ngasih tahu untuk eling dan waspada. Itu biasanya mbah-mbahnya itu kalau pas nggak ada bahaya dia ngumpet atau gimana? Dia mukso. Ojo mukso loh. Dia mukso. Di bawah situ juga tadi ada angkringan. Nah, mungkin mbah-mbah itu tadi jualan. Nah, jualan. Ya nyambi lah Mas. Masa Covid gini kan pokoknya harus nek ora ubet ora mangan. Betul. Nah, ini kita mau lewat Jalan Malioboro. Nah, ini loh. Wah, Malioboro 1 sekarang jadi di renov. Ini jadi Bank BPD ini Jadi Digital Bank Lounge. Digital Lounge. Itu ngapain ya? Lounge-nya digital gitu ngombene Bitcoin. Cryptocurrency. Wah, ini Malioboro ini. Ini tapi udah cukup rame loh ini Malioboro ini. Iya. Dari yang awal-awal Covid itu bener-bener wah celing. Ini bayangin aja, ini jantung kotanya Jogja sepi. Berarti kan bisa dibilang kotanya itu mati suri lah karena gara-gara si corona jahat ini. Ya. Biasanya banyak cicik-cicik. Sekarang ya ada tapi ya nggak banyak. Udah Ya. lebih rame sih tapi. Banyak cicik, banyak ukti juga. Nih. Nah, terus aku tuh baru tahu nek di sini tuh ada Burger King. Nah, padahal ini Burger King-nya ini udah lama di Gojek. Oh. Terus ada McD ya? McD kan itu di mana? Di Malioboro Mall. McD sekarang keluar. Hah? McD sekarang keluar di sini deket Liman mana Liman? Oh, panas berarti di dalam. Ah iya. Di dalam udah nggak asik, jadi dia keluar. Asik. Golek udara. Jadi McD sebelahnya, nah nih sebelahnya Starbucks. Nah ini nih Starbucks nih. Starbucks dia buka sendiri. Oh ini ya baru dibangun ini. Oh. Atau ikut yang food court itu, Soto Kudus? Nah nggak tahu. Soalnya kemarin lihat di Google ini udah di luar gitu. Oh udah di luar. Ya mungkin lagi disiapin itu Mas. Ada tenda-tendanya atau tadi? Wah ini Malioboro bukan seperti Malioboro yang saya kenal. Tapi lebih nyaman ini. Biasanya saya nggak bisa lewat soalnya. Iya. Sebenarnya secara untuk polusi polusi apapun lah, polusi udara, polusi kebisingan barang ya. Asal jangan polusi lalu lintas Mas. Nah, itu pekerjaan. asal jangan korupsi, polusi, nepotisme. Nah, itu KKN itu politik gitu. Ini lebih bagus sih, maksudnya untuk kalau biasanya nggak ada COVID ini, saya orang Jogja aja males lewat sini. Males banget. Kalau mungkin nggak ada saudara dari luar kota untuk diantar ke sini, aduh, berpikir berkali-kali. Apalagi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, aduh. Apalagi ini kan menjelang weekend hari Kamis nih sekarang nih, wah. Nih depan Benteng Federberg, depan Museum Monumen 1 Maret ini juga udah jadi ajang selfie. Anjang sana. Wah, Anjang sana. Padahal Anjang sana itu temen Mas. Nama ya. Nama temen. Anjang sana itu soalnya dia sebelah sana Mas. Kalau deket sini ya. Anjang sini. Nah, Anjang sini deket. Kita menuju ke keraton ini. Jadi sebenarnya tadi itu kita mengikuti garis filosofi ya Mas ya. Wah iya, tadi ini
ya tapi kita nggak bisa langsung lurus gitu Mas, kita harus Ya. belok tadi di Kretek Kewek tadi. Ya. Ya Ini- biar bisa lihat mbah-mbah tadi ya. Mbah-mbah tadi. Kalau yang penasaran itu mbah siapa dan bagaimana ceritanya, nah itu nanti bisa dijelasin sama teman kita. Nah, tunggulah pokoknya. Nah, ini malah payungan ini ngopo iki Mbak iki? Nah, ini bikin film loh ini. Oh, TV, Oh, TV One. One. Memang Ini lagi beda. mau Kalau repot TV kok. One. Oh. Mau repot apa reporter ya? Gitu. Oke, kita ke kiri. Ini kita. Wah, ini nek malam ini di sini terang bulannya jos ini, terang bulan internasional. Oh, internasional ini ya. Legend lah di Jogja Legend, ini, legend. Betul. Itu Legend. dari zamannya ibu saya kecil itu. Wah, gila. Nah, ini lurus ke sana, kita belok kiri nih ya. Belok kiri, Nah, belok lurus ke kiri. sana bakmi Pak Pele. Tapi belum buka, malam Oh. bukanya. Dan kalau nggak buka namanya Maradona. Oh, Pele wis pensiun ya toh. Nah, ini kita mau menuju ke alun-alun Selatan. selatan. Alun-alun kidul. Alun-alun Alkit, gitu. Alkit. 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 Ini kita lewat Plengkung namanya atau terowongan kecil ya. Plengkung Wijilan. Ini Plengkung Wijilan. Ini dulu nek kalau waktu kecil tuh masuk sini mesti teriak-teriak. Soalnya kan ada ekonya. Nah, iya betul. Itu keceriaan tersendiri, Mas. Ini sekarang nih jadi jalan searah ini ternyata. Harus ke selatan. Oh, jadi ini Plengkung Wijilan ini ke selatan tok sekarang? Iya, sekarang ke selatan tok. Nggak boleh dua arah. Oh, gitu. Iya, kemarin saya mundur di sini. Malam-malam itu. Nah, tapi ini motor kok boleh nih, Mas? Nah, kalau motor kan kecil. Oh. Kalau mobil ngebak-baki soalnya. Nah, mungkin buat para investor yang belum masuk Jogja, besok kalau mau invest mobil buat ramping. Rodanya 4 nggak apa-apa, tapi berurutan miring, gitu. ya. Jadi nggak kanan kiri tapi berurutan gitu. So miring ya, toh Ah, pelakunya miring. Nah, itu coba dipikirkan itu para investor yang mau ke sini dan fleksibel. Nah, ini sepeda aja boleh kok. Oh, bebas kalau sepeda, Mas. Oh, saya itu lampu merah aja ya tak tabras kok. Mau meneh wong mlaku ya lu bebas meneh. Bebas meneh, Mas itu. Arep kayang ya oleh. Oh, arep mandek kowe leren wae entuk. Lah nek misale sesuk duwe mobil iso digenjot lho piye? Ya Nah, bisa. kan di Alkit kan ada mobil digenjot. Iya, ada. Bisa lewat sini berarti. Bisa dimarahin orang Wah, banyak juga. itu. Karo nek kurang gawean barang. Nah, itu sebenarnya dari masa prehistorik itu. Oh, heritage berarti. Heritage banget itu. Ini kan Heritage. pernah nonton film Flintstone toh ya. Ah. Lari itu mobilnya. Ya bedu-bedu. Ya betul. Gitu. Nah, ini ada mobil kok mengarah ke sini kok boleh. Tapi emang ini nek musim liburan ya. Ini jalan ini daerah Gamelan ini Mm-mm. ini total bener-bener mungkin orang yang dari luar kota bener-bener stuck di sini karena mungkin ya Google Map pasti ngarahin ke sini untuk keluar masuk alun-alun gitu. Iya. Pasti macet. Nah, tips buat kalian yang belum pernah ke Jogja terus besok misalnya new normal terus ya keadaan normal lah gitu. Nanti kita cariin alternatif jalan deh, tapi yang jelas ini tuh sebenarnya jalan keluarnya dari Alkit itu ada beberapa gitu. Mungkin Google Maps selalu ngarahinnya ke sini. Iya, sebenarnya bisa Ke arah dari Wijilan. dari barat, bisa dari timur sih. Ya kita ini kan dari timurnya ini. Dari barat tuh ada sebenarnya jalannya. Cuman memang sama-sama sempit sih sebenarnya. Iya, iya. Terus dari selatan juga bisa, tapi ya sama-sama sempit. Nah, mungkin kedepannya alun-alunnya yang diperbesar kali ya. Nah, kalau bisa ya alun-alun tok. Alun-alun toh nggak usah ada Nggak bangunan. ada yang jalan gitu. Iya betul. Atau mungkin di Malioboro itu udah disediakan kendaraan khusus kali ya. Ya, Jalan kaki. jalan kaki. Trotoarnya bisa jalan, Mas. Oh iya iya. Conveyor belt itu. Conveyor belt ya, ya. Kayak di bandara itu ya. Nah, iya. Betul Mas. Oke. Wah, ini kita keluar dari Alkit. Nah, kita mengarah ke mana? Ini luar biasa, ini Alkit juga sepinya sepi banget. Nah, ini rumah makan Handayani nih. Kita lihat rumah makan Handayani. Ini pernah didatengin oleh Mr. Tukul, Pak Tukul Arwana gitu.
kok tukul arwana toh? Ya tukul arwana ya. Iya, nek Kok Pak Bondan ya? nek enggak Pak Arwana Bondan. ya itu Mas Lele. Pak Bondan Maknyus, ya, almarhum Pak Bondan. Itu bronkosnya top, Top, bongkosnya top. Terus pokoknya anu lah, merakyat banget. gitu. merakyat. Enak, Ya. enak. Es dawete. Pomnes sore-sore ngene panas seger ya toh. Nak nan. Nah, Nan. Nah ini Ngomong-ngomong ade nggo panganan ora iki? bawa no. Wah. Enggak bawa minum tapi. Anak seret piye? Ah, iki kayaknya wis duwe susu dhewe-dhewe. Oh, iya. Kita kan dua susu. Ini sing gede sih ya. Wah, kita bawa ini. Itu ada namanya itu, Mas. Coba disutkan sana. Nih. Apa namanya itu? Malika. Malika itu namanya singkatan atau apa, Mas? Atau Enggak, Malika gitu. Mali. Kenapa Ini- bisa namanya Malika, Mas? Ini sebenarnya menurut yang punya merek itu ini ceritanya mau dikasihkan ke calon anaknya dulu kalau cewek. Oh, tapi Kebetulan ternyata yang keluar cowok. ya sudah Oh, akhirnya malah jadikan jadi nama nama- roti. nama usaha. Oh, Kan tetap namanya usaha itu harus seperti anak sendiri ya. oh betul. Nah, jadi ya kita harus membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih. Iya, top Mas, top. Oke, kita coba aja lah. Ya boleh dibuka. Rotinya empuk-empuk kayak kamu gitu. Menul. Mopuk. Mabuk. Puk. Mabuk jambrong. Iya. Nah, ini yang kebetulan coklat ini. Coklat manis kayak aku. Nah. Nah, ini harus dibuka dulu ini untuk makan. Nah, ketok cangkemku ya. Iya, Ini- madang sih. Kita sambil Nah. makan roti sambil mengarah ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak kok. Panggung Krapyak. Yang konon katanya kalau Tak makan ya, Mas? ya, mari. Hmm. Kalau malam empuk, itu dulu sering banyak penampakan. Nah, Itu yang menampaki siapa, Mas? wah, isi coklat. Oke. Coklatnya kayak Wah. nyos banget ya. Kene ding kameranya sebelah kene. Lali. Rotinya tuh bisa empuk gitu ya. Empuk. Soalnya Kenyal. kita godok, Mas. Oh, digodok Nah, ini. kan ben empuk. Berarti roti godok iki. Maksudnya kan atos rasanya. Hmm. Presto. Resto. Tapi ini asli empuk. Coklatnya ini manis loh. Enggak bohong. Nah, ini kalau ke kiri ada restoran juga pizza enak. Namanya Pizzeria. Nah, namanya pizza ya. Itu model pizzanya thin crust. Jadi bukan pizza yang tebel kayak Pizza Hut gitu. Kayak ya mungkin orang relatif ya mau ada yang tim tebel sama tim tipis gitu. Kalau saya sih sukanya yang Titanic. Tipis tapi nikmat. Iki asumsi netizen wis tekan ngendi-ngendi iki, Mas. Oh, nah. Ya karena netizen itu maha pintar lah pokoknya. Waduh. Kadang kita juga jadi netizen sih. Ya. Ini sebenarnya kita ya juga jadi netizen ini. Netizen. Tapi ya wis ben. Makanya tapi ketika netizen itu menjadi content maker, dia nggak jadi maha pintar lagi. Maha ngapain sih? Ya, asalkan jangan Mahadewi aja Mas, itu judul lagu itu. Nanti dimarahin sama padi. Nah. Ini biasanya juga ramai banget nih daerah Ini ini. ramai nih. banget, Apalagi karena- kalau sore. Sebelum kita sampai ke Panggung Krapyak, itu ada nama kampung namanya Jogokarian. Sebelah kiri sini. Ini kampungnya udah mendunia ini karena kadang banyak bule yang meliput kegiatan di sini. Apalagi kalau musim Ramadan kayak kemarin. Ini Jogokarian ini cukup unik sih. Kampungnya unik sekali. Jadi uniknya kayak apa? Ya besok kalian kesini aja. Ya, betul. Kesini aja. Nah, ini kan udah mulai banyak yang Nah, jualan. ini Ini banyak jualan. kuliner ini ramai banget. Ini hitungannya masih sedikit ini, Mas. masih dikit ya? Masih sedikit ini. Biasanya lebih banyak ya?
biasanya Nah ini ada warung Kang Har ini. Ini dia jualan kacamata rasa coklat, rasa keju. Aku heran itu namanya tuh. Dia jual kacamata namanya warung Kang Har. Ini kan wong wis ngelih kaget. Ngeletak kacamata. Itu depan itu udah kelihatan ini tuh panggung Rapia. Ini masih satu filosofi ya sebenarnya. Satu filosofi. Jadi kalau katanya orang-orang yang senang sejarah gitu, ini adalah wujud dari istilahnya dari Tugu sampai panggung Rapia ini manunggaling Kawula Gusti. Opo kuwi Mas? Aku ngerti ini koperasi manunggal Mas. Itu koperasi manunggal deh barat sana. Ya pokoknya kehidupan menyatunya manusia dengan Tuhannya gitu loh. Wah ini sempat dulu kita bikin video juga tentang sumbu filosofi. Di sini ya? Di sini. Nanti kita upload deh buat siap. sini. Kita waktu itu udah bikin video tentang sumbu filosofi sama teman-teman, tapi gagal upload karena ya belum nemu hari baik. Karena itu tadi ya, karena ya hubungannya dengan filosofi. Sumbu filosofi itu kita harus misalnya ono kejawene ngono ya Mas ya. Belum nemu hari baik ini makanya. Tapi katanya tuh semua hari baik Mas. Enggak Mas. Enggak ya? Karena enggak ada hari baik soalnya. Enggak ada ya? Adanya hari Senin, Selasa, Rabu. Iya. Ini netizen ini agak pinter juga. Kalau hari baik ya itu bikin kalender sendiri mungkin Mas. Baik gitu ya. Hari baik dari hari jelek itu enggak ada. Ya. Enggak ada. Apalagi hari ulang tahun. Makin enggak ada. Jadi harusnya kalau ngucapin ulang tahun selamat hari Senin. Ya kan itu yang diucapkan kan selamat ulang tahun. Tahunnya yang berulang bukan harinya sebenarnya. Rutinnya kayak gemburi sih ya. Enggak ganggu konsentrasi ya. Ngelih tapi kita pakai masker lagi. Karena virusnya tahu kalau nggak nyem dia nyerang. Tapi lucu loh ini COVID ini banyak banyak penjelasan atau banyak hoax yang menerangkan mengenai virus COVID ini. Hoax, konspirasi ya teman-teman artis kita. Walah teman-teman. Ya siapa tahu bentar lagi kita jadi artis. Iya sebenarnya kita teman cuma mereka nggak ngakui aja. Mereka juga rame teori konspirasinya rame sekali. Ada yang dari Bill Gates, ada yang dari semua Bill Gates sih sebenarnya arahnya. Ya Bill Gates itu sebenarnya ada singkatannya tuh Mas. Apa? Gate itu kan gerbang tuh Mas. Jembatan. Iya. Gerbang kan. Bill itu kan tagihan. Sebenarnya dia tuh tagihan gerbang. Iya tagihan. Makanya dia paling kaya. Ya. Dia paling kaya dia. Karena tagihannya ini. Apa sih jadi? Ora jelas. Ya itu kembali ke teori konspirasi. Tadi saya dapat buatan dari WhatsApp gitu kan, WhatsApp grup gitulah. Yang menanyakan bener nggak nih Lur gitu kan tentang virus-virus ini. Katanya ada yang bilang bahwa ini sebenarnya bukan virus tapi bakteri gitu kan. Ya saya jawabnya simpel aja loh. Ya terlepas dari bakteri ataupun virus ataupun teori konspirasi manapun, ya Bu dicek aja umbelnya itu bening apa pekat hijau gitu loh. Ya. Nah terus dia nanya lagi, nah bedanya apa kalau bening atau hijau pekat gitu ya? Ya saya ngomong toh, simpel aja toh. Ya sama-sama gila nih wes ngono kan. Case close ya. Iya case close itu. Jadi sebenarnya buat saya itu juga tidak 100% percaya teori konspirasi dan tidak 100% juga intinya gini, saya teori konspirasi itu ada gitu. Pasti ada karena saya sih menariknya gini, menarik kejadian semua ini kan ada namanya ramalan Joyoboyo. Lah Joyoboyo ini menurut saya loh, ini menurut pendapat saya pribadi, ini dia itu
memprediksi apa yang dibuat manusia. Kayak dulu dia prediksi si Jayabaya ini prediksi kalau Jawa itu akan punya kalung besi, yaitu sekarang kereta api, rel kereta api. Betul. Terus dia prediksi di tahun kembar nanti akan ada pagebluk, akan ada istilahnya orang meninggal tidak diupacarani, dan masih banyak lagi. Nah, terjadi beneran. Terjadi beneran. Tahun kembar ya kan. Apa jenenge begajul pada dilepaskan, istilahnya tahanan pada dilepasin gitu. Itu dia bisa tepat gitu karena itu tuh ulah manusia gitu, menurut saya. Dia tetap tidak bisa memprediksi apa yang dikarepke sama Gusti. Gitu. Jadi sebenarnya dia itu ahli nujum atau ahli psikologi, Mas? Nah, ahli tafsir. Oh, ahli tafsir. Berarti kalau misalnya aku tafsir bae kae ngono, harus kedatang dia. Aku tafsir Mbok ayo. Nah, berangkat dari situ bisa itu tadi disimpulin. Berangkatnya kita nggak dari situ loh, Pak. Oh iya, dia berangkat dari tubuh tadi. Iya betul, dari tubuh. Nah, dari situ kalau saya pribadi sih ya, ini tetap pribadi, karena si Jayabaya ini memprediksi ulah manusia itu tepat, titis, bener gitu. Ya berarti si Titisan COVID, Nabi ya? wah Nabi nomor berapa tuh? Berarti COVID ini, pagebluk ini juga ulah buatan manusia. ulah manusia. Ya sebenarnya sih aneh juga gitu loh. Ada tahun 2007 itu yang membuat film itu tuh virusnya kok bisa sama persis. Berarti kan sebenarnya kita tuh sudah diberikan gambaran bahwa suatu saat itu akan ada orang ataupun sekelompok orang ataupun pihak-pihak tertentu yang akan membuat virus yang sampai seperti itu gitu loh sebenarnya. Itu kalau saya ngelihat filmnya, kebetulan saya lihat ya itu ya, kebetulan aja ketemu film itu gitu loh. Jadi nggak ada rencana nonton waktu itu, rencananya yang lain. Itu tuh benar-benar virusnya itu bisa sama dengan yang sekarang terjadi gitu. Ya kejadiannya, kemudian penularannya, kemudian gejala-gejalanya itu mirip. Dan itu juga kondisinya sampai saat ini juga belum ada vaksin gitu loh waktu itu. Ya sebenarnya ya virus itu tentang imunitas sih sebenarnya, Mas. Hampir kayak SARS sama MERS itu kan juga nggak ada vaksinnya. Ya betul. Nggak itu tahu dari apa imunnya, kenapa gitu ya. dia nggak ada vaksinnya. Apakah orang-orang yang membuat vaksin ini tidak didanai atau memang susah banget gitu, susah banget nemuin si vaksin ini karena yang harus harus diotak-atik gitu. Saya dengar dari teman dokter saya itu RNA gitu, bukan DNA tapi namanya RNA gitu. RNA ya. Kalau saya taunya RNB. Oh ya, itu enak itu. Ini di itu jalan jualan steak itu. Nah, itu ya Walter Monginsidi itu. Iya. Enak. Itu steak RNB itu enak. Mungkin itu. kalau ngotak-atik RNB saya bisa ikut gabung. Tapi kalau RNA ya next. Nah, tapi itu semua, ramalan itu semua dan kejadian ini pun kalau Tuhan tidak mengizinkan, ini juga nggak akan terjadi sampai seluruh dunia. Ini kita sudah masuk ke religi ya teman-teman. Nah, jadi mohon sikap doanya. Nah, nontonnya harap cuci tangan dulu. Harap cuci tangan ya. Bagaimanapun ini sebentar lagi Bapak ini akan khotbah. Ya, aku ndakwa. Ya, bagaimanapun kita harus seimbang lah pengetahuan spiritual dan pengetahuan sains kita harus seimbang. Jangan saling memakan gitu. Antara jasmani dan rohani itu harusnya seimbang. Konspirasi ya konspirasi, cuma jangan sampai kita mengabaikan bahayanya. Cuma mentang-mentang konspirasi terus udah tahu konspirasi terus nggak tidak menerapkan prosedur new normal, ya tetap sakit. Tetap sakit dan resiko meninggal itu ada. Apalagi kalau saya ngelihat tuh COVID itu virusnya sebenarnya pinter, Mas. Kayak iso ndelik. Wah. Ya kayak simbah-simbah mau loh. Oh, iso ndelik ya. Iya. Apalagi setelah saya dilihat dari perkembangan berita itu kan pinternya. Kenapa saya bilang pinter? Karena dia bisa bermutasi dan
ada orang yang tanpa gejala, betul. tapi sebenarnya dia mengidap virus itu. Tapi sebenarnya dia tuh nggak ada masalah dengan virus itu gitu loh. Tapi orang lain bisa kena. Nah, itu yang saya anggap kayak mbah-mbah mau iso ndelik dan pinter gitu loh. Iya. Dan ya kalau aku sih tetap ya walaupun bolehlah kita percaya teori dari mana yang kita baca, dari mana yang kita lihat selama ini, tapi tetap aku ya tetap harus jaga kesehatan sih gitu. Jaga kesehatan pun juga ya enggak wes aku wes ngombe iki kudune mari, ya harus ini juga percaya sama yang buat hidup juga gitu. Kalau Tapi enggak, ada pepatah ya Mas ya. apa Sebenarnya Mas yang patah? Nah, itu tadi tiang listrik. Oh, Jadi ada pepatah itu mengatakan Mas, sebenarnya obat yang paling mujarab itu adalah hati hati yang gembira. Wah, kayak tagline-nya siapa ya? Ini pas loh kita pakai hijau-hijau. Iya, siapa tahu nanti dipanggil ya. Nah, siapa tahu dipanggil. Ini kita masuk daerah Gondomanan. Wah, kita muter ke Gondomanan ini. Nah. Ini wah, iki akeh Mas nang kene. Oke apa nih Mas? Akeh mobil loh. Mobil. Mobil ini orang-orang ini nyawanya 9. Iya. Mereka mungkin jaga Kucing. kesehatannya itu ya dari belajar dari kucing mereka. Ini kalau malam ada terambulan, enak sih. Itu Terambulan. tiap hari apa cuma tiap tanggal 15 Mas? Hah? Ya ini kalau pas tanggal 15 tuh bulet. Bulet. Oh. Kalau sebelum itu dia emang cilik ya. Cilik. Diskon berarti. Enggak bulet gitu. Nah ini Gondomanan ini kalau lurus lagi ke Sayudan. Nah itu tempatnya siapa Mas? Bandnya apa Mas? Itu band legendaris juga itu, Shaggy Dog. Shaggy Dog. Iya. Nah ini kita lewat hati yang gembira adalah obat. Oh, wis padha klambine ya. Nah, ini sebelahnya kalau malam sego koyor. Nah, sini nih, Nasi depan sini nih. koyor. Ya, nasi koyor ini. Bagi yang nggak tahu koyor itu apa, itu tuh dari sapi diambil ya koyorannya pokoknya Ya. enak, pokoknya enak lah. Genyuk-genyuk. Ya. Ini sebelah kiri juga ada yang fenomenal ini Mas. Apa nih Mas? Angkringan itu. Oh, Apa bihun goreng apa apa? bihun ya. Sukun, kalau sore sego, sukun. sukun, Wah sukun. wah itu sejuta umat itu. Ah, iya itu. Murah Itu meriah rame banget itu. murah meriah, enak, yang jelas bisa apa ya, memanjakan lidah dengan pedesnya. Iya. Bihun pedes Bihun pedes, enak tenan. sego sukun. Biasanya yamin itu wis metu. Iya. Dan yang nggak pernah sepi di sini adalah tetap ya toko emas Semar Gondomanan. Ini juga kayaknya tahan krisis ini. Tahan krisis ini. Ini parkirannya luar biasa ini. Ya ini. Tapi setiap Semar itu pasti rame. Saya nggak tahu ya. Apakah gara-gara Semarnya itu ya? Nah, Pokoknya seksi. nah wah, ini di sini keadaannya ya seperti hari biasa lah. Ya kayak nggak ada apa-apa ya. Seperti ya tapi beberapa orang udah pakai masker. Tapi memang COVID ini cukup banyak membawa positif sih. Ya ada positif, ada negatif pasti. Ya. Kenapa positif ya? Itu tadi orang yang biasanya tidak sadar kebersihan jadi sadar kebersihan. Kesehatan dulunya mengabaikan cuci Tapi mereka tangan. itu kayak gitu tuh harus ditakutin dulu ya. Oh iya, apalagi takutin sama penyakit gitu. orang-orang kita ini itu harus ditakut-takuti baru tertib. Wah, ini kita lewat mau ke arah titik 0 ini Lijong. Oh, belum buka. Chinese food. Bukan. Itu Halal nggak Mas tapi Mas? ada menunya yang halal. Oh. Tapi monggo. Cuma itu Chinese food legend sih itu. Itu legend. Jadinya legend apa Lijong? Legend, Mas. Legend. Kopi berarti. Kopi. Kafe berarti. Kafe. Nah, ini kita mau melewati titik 0. Kenapa namanya titik 0, Mas? Sebenarnya kan belum tentu di situ itu benar-benar 0 kan? Karena kalau titik 0 itu ada dua
maksudnya dua istilah lah yang menggambarkan itu titik nol karena semua jalan di Jogja hitungnya dari sini mas, dari lampu merah ini. Cuma kalau yang benar-benar titik nolnya Jogja itu sebenarnya ada di dalam keraton. Iya, setahu saya 27 seperti km itu. ke utara, 27 km ke selatan. Iya, setahu saya titik nolnya itu kan harusnya di tengah-tengahnya Ya, keraton sebenarnya itu kan. titik nolnya ini sama titik nol yang di dalam keraton sana ya selisih sekilo lah paling mas. Wah, 1 sekilo ya kilo. lumayan mas, nek Ya. gula wis 17.000 itu. Iya, harusnya 12,5 mas. Kalau enggak ini Harusnya ya. digrebek nanti. Oh, grebek itu kan biasanya pas sekaten mas, Iya, setahun sekali karena berarti. sekarang sepi mas, jadi nggak Ah. terlalu grebek. Oh iya, Nah, nggak rame bising ya? kan, wah grebek banget. Wah. betul betul. Gitu. Itu udah ada uti-uti pada selfie di Oke, sana. ini memang spot yang cukup terkenal di sini karena ngambil bangunan Bank BNI ya, sama kantor pos besar. Ini memang Padahal sebenarnya cukup kantor pos ini terkenal. nggak terlalu besar ya. Kenapa dinamakan kantor pos besar itu? karena ya memang nggak besar tapi nggak ada yang lebih besar dari ini mas di Jogja mas. Kantor posnya ya. Kantor posnya Oh. gitu. Nah, di sini ini dulu terkenal yang namanya oseng-oseng mercon mas. Oseng-oseng mercon. Oh ya ya, oh ya ya. Ya. Oseng-oseng Itu mercon juga- itu makanan keras itu sebenarnya mas. Iya kasihan itu mas. Ya. Injuri pasti. Injuri. Injuri. Wes oseng atau oseng itu kan Tapi- keras itu. Ya relatif ya. Kalau buat saya sih oseng-oseng mercon di sini enak. Kalau enaknya enak tapi saya nggak terlalu gimana ya merekomendasikan karena ya kalau dikaitkan dengan new normal ini karena dia posisinya di pinggir jalan ya mungkin ya agak kurang apa ya higienis tapi boleh dicoba sih untuk kalau misalnya beli lewat ojek online gitu nggak apa-apa gitu. Tapi tadi disampaikan kalau new normal ini kan dia di pinggir jalan mas. Nah kalau enggak, kalau old normal berarti mereka di tengah jalan Di dulu ya? tengah memang Kak, Oh. susah mas jualannya tengah jalan jadi begitu ada mobil mau lewat mereka tutup dulu Oh, tutup dulu. udah sepi gitu buka lagi gitu ya. masak lagi gitu. Tapi malah keren itu sebenarnya old Iya. normal itu ya. Iya old normal itu classy Iya. normal. Classy normal ya. Wah itu tadi ada pisang aroma sama lumpia. Nah bagi yang mungkin belum tahu nih lumpia namanya lumpia Pak Tris di situ. Apa namanya ini cukup legend juga karena itu dari saya SD sampai sekarang sampai udah ganti yang jualan karena meninggal yang Berarti udah bukan Pak Tris lagi yang jualannya. dulu Butris. Oh dulu Butris, sekarang Pak Tris karena si Butrisnya ini udah meninggal gitu. Oh Ini iya. menurut saya sih lumpianya aduh, enak tapi bukan tipe lumpia Semarang. Lumpia Semarang kan tebel isinya daging itu enggak. Nah ini kan tadi lumpia Pak Tris. Oh iya Pak Tris. Iya Pak Tris. Jadi bukan lumpia Semarang. Bukan lumpia Semarang. Iya. Nah Jadi terus jangan bandingin loh ya. di Jogja ini kan sebenarnya juga ada lumpia lain lagi yang cukup legend mas. Lumpia Sami Jaya kalau nggak salah ya. Wah iya. Nah kalau dibandingkan itu dengan Malioboro. itu gimana mas? Oh itu nggak head to head sih, nggak apple to apple gitu karena Lumpia tuh lumpia kan? nggak bisa lumpia tuh lumpia. Jadi Oh. ini punya tim sendiri gitu. Oh, Kalau tim Pak Sami Tris, Jaya, tim Pak Sami Jaya. Sami Jaya itu cenderung gurih, Mm-mm. asin. Kalau si Pak Tris ini karena dia punya cocolan Cabe. juruh bawang itu. Oh. Itu manis. Manis. Isinya rebung sama telur puyuh. Punya Pak Tris. Pak Tris. Kalau Sami Enak. Jaya kan sayur soalnya. Sayur, vegetable. Vegetable. Ya. Itu kayaknya cocok untuk yang diet gitu ya. Diet. Diet itu diet. mati mas. Diet makan nasi tapi makan lumpia. Oh. Ambiar mas. Ya. Oke, ini kita Kita sudah coba lihat sampai. bakpia patuk mas. Oke. Yang legend. Kita belok kanan, tapi ini kiri ini ada parkiran Ngabean mas. Parkiran Ngabean ini uniknya di situ ada bekas stasiun dulu mas. Oh iya betul. Makanya Bekas kan stasiun. ada bangunan tua gitu. Nah kota itu ada ceritanya sendiri dari Ngabean itu tadi bisa tembus sampai ke Kulon Progo itu masih ada jalur relnya sampai sekarang. Oh, itu kalau nggak salah juga pernah diliput video juga ya? Pernah tak liput malahan. Oh iya betul. Ada videonya. Tapi yang itu. jelas
banyak sekali cerita ketika kita menelusuri jalur rel yang sudah tidak aktif itu sampai ke Kulon Progo, namanya Desa Sewu Galur. Itu ndresep-ndresep gitu Mas. Wah, itu ndresep, terus setiap ndresepnya itu, setiap blusukannya itu, dalam tanda kutip blusukannya itu ada kulinernya Mas, sing ngangeni. Wah, ini besok bisa kita agendakan untuk kulinernya itu kalau Iya. buka ya itu. Kalau buka, Iya. nah nggak buka dodok. Kalau nggak buka biasanya laki neng buri Mas. Nah, Mules. lagi wisuh. Wisuh ya. Ya, Wisuh itu cuci tangan. kita Nah, harus sering cuci tangan soalnya. Wah, ini surganya bakpia. Ini sekarang kita udah sampai di jalan KS Tubun. Kenapa namanya KS Tubun nggak patok ya Mas? Tapi malah namanya bakpia patok. Nah itu mungkin, nah itu lagi pergolakan Mas. Oh, pergolakan. KS Tubun sama si Patok ini pingsut wae. Padahal patok itu kan jemput tuh. Kowe tak Oh. tak patok wae. Tak patok. Yus neng di. Ngono kuwi. Ini surganya bakpia sih. Tapi banyak yang tutup ya. Banyak yang tutup, kasihan. Ya, karena memang pariwisata di Jogja lagi hibernasi. Hibernasi. Ya. Tapi ini udah mulai menggeliat sih, menggeliat pelan-pelan, menggeliat. Oh iya, kemarin saya lihat itu di bandara itu juga udah cukup rame sih. Terus kemarin juga banyak yang menanyakan mengenai tur di Jogja, apakah masih ada atau enggak. Ya, saya bilang masih ada. Sebenarnya kalau konsepnya kita seperti telusur rel itu tadi, itu kita nggak perlu takut karena itu modelnya kita kan menelusuri bisa pakai mobil atau pakai motor. Jadi bukan Jadi nggak kita rombongan gitu ya. jadi pun kita bukan yang mengunjungi sebuah tempat wisata gitu, bukan. Itu kan menyusuri jalan. Nanti kalau ada yang buka juga Terus kita bisa sekarang makan. polisi kok jualan. Oh itu cuma Mas, cuma nungguin itu. Oh, dikongkon nunggu ya daripada rano gawean, kon nunggu warung. Ning jirih mau Mas polisi ini Mas. Kenapa? Nah, keroyokan. Oh iya. Sebenarnya polisi itu cuma sedikit Mas. Yang banyak itu temennya. Oh iya. Iya, iya. Nah, ini kalau mau kuliner yang agak-agak haram itu di pasar sini Nah, banyak pasar Patok itu sebenarnya selain yang ditonjolkan bukan haramnya itu memang bukan saya membela ya, tapi kualitas barang yang ada di pasar Patok seperti sayuran, seperti bahan-bahan makanan gitu memang lebih sedikit lebih bagus daripada pasar yang lain, tapi memang harganya juga lebih tinggi. Iya, tapi saya kalau beli ayam juga bagus-bagus di situ sih. ya. Dan bisa milih. Dan juga. pasar Patok itu ada yang halal juga. Itu nasi kuning di pintu sebelah selatan. Itu luar biasa itu ramenya karena enak sih Mas soalnya. Mumun. Nasi kuning Mumun. Wah, itu Wah, Mumun ini. Mumun. Chef Mumun. Chef Wah. Mumun. Itu the Just best. ya. Ya, nasi Tapi kuning. warung di seberangnya tuh juga lumayan enak sih, yang mie Bandung atau apa itu. Oh, yang ada Itu- nasi tim itu. Iya, yang ada nasi tim itu juga Nasi timnya juga. nyos itu. Tapi itu halal itu Mas, itu halal. Halal. Enggak semua sih yang berbau patok itu terus haram, enggak sih. Iya. Memang banyak rekan-rekan kita keturunan warga Tionghoa di situ, tapi bukan Cici. ya, tapi bukan berarti terus haram. Semua haram. Enggak gitu. Jadi di situ juga udah kelihatan sih yang halal. Yang haram mana, yang Ya, halal yang mana udah gitu kelihatan. ya. Mereka enggak terselubung gitu tuh. Jadi tadi kalau saya ngomong mencari pasar yang jualan haram tadi, itu bukan terus pasarnya yang haram semua, Bukan, enggak ya? enggak gitu. Tapi memang di situ Soalnya ada kan orang ini pusat. kebutuhannya kan beda-beda kan. Kalau semua pasar itu jualannya sama segala macam ya enggak, menurut saya juga jadi namanya bukan pasar Mas, bukan kalau pasar. jualannya sama Mas. Iya, Karena biasanya kalau jualannya sama itu mall, mall. supermarket. Ya. Nah, karena yang punya cuma satu orang, satu Pasar perusahaan. kan beda penjual, beda kepentingan, kebutuhan juga gitu. Iya. Jadi ya harusnya sih yang masuk pasar juga
apalagi itu Heterogen tadi ya, heterogen netizen ya. kan maha pinter gitu. Masa harusnya masih bisa bedain sih, harus bisa bedain gitu. Ya, bisa bedain pasar Patok, pasar Keranggan, pasar Beringharjo. Gampang kok bedanya dari namanya itu loh. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Iya. Dari itu plakat namanya ada. Betul. Ini Ini di sini ada bubur yoyong, ini cukup. bubur yoyong, Mas saya belum pernah ini. Belum pernah. Oh, ini legend juga ini, Mas. Bubur yoyong. Bubur yoyong di sebelah kiri situ, Mas. Nah, Itu buka apa? buka itu. Buka. Isinya apa Mas selain bubur? Yoyong. Yoyong. Bubur yoyong itu apa? Ada beberapa menu yang cukup ini. Cukup apa ya istilahnya, cukup populer juga. Ada nasi Hainam goreng juga, nasi goreng tapi nasi Hainam digoreng. Oh, Terus ya itu yang paling terkenal itu buburnya, karena buburnya itu cukup unik rasanya, bukan kayak bubur-bubur. range harganya berapa ini Mas? Kalau range harganya ya di atas rata-rata ya pastinya ya, tapi memang dari sisi rasa sih Nggak ngecewain. Iya, nggak ngecewain. Gitu. Ono rego, ono rupa. Angger rupane ayu ae karo ganteng ya toh. Mm-mm. Terus juga susu kedelene di situ. Jos. Gitu. Nah, kalau di depan kita ini ada namanya Borobudur Plaza, Mas. Ini saya heran dari dulu itu nggak pernah rame. Ini kayaknya gara-gara apa ya, Mas? Apa? Dulu kan sempat kebakaran ini Mas. Dulu kan namanya Jogja itu tuh Mas. JJ. Oh, itu kan Bukan. yang ininya, apanya? Klubnya. Yang Tapi ajep-ajep itu. kalau gedungnya itu namanya tetap Borobudur Plaza. Borobudur Plaza. Iya. Mungkin ada cerita Mas di baliknya ini itu. Oh, ada Mas, ceritanya banyak itu. Belakangnya kampung soalnya. Iya. Ini barang belakangnya dulu tuh ini mie Aceh. Oh, mie Orang Aceh. pindah. Iya. Itu mie Aceh itu kalau mau murah itu beli mie Aceh, kuah, kare ya. Itu murah itu, Mas. Murah. Murah. Jadi wis ngrasake kare karo ngrasake mie Aceh. Mie Aceh. Iya. Ah, ini yang tadi kita bicarakan RNB. RNB ini saingannya RNA tadi Iya. yang dimodifikasi tadi. Ini cukup terkenal untuk steak di Jogja. Tapi ya cukup menguras kantong juga. Ya jangan makan, Mas. Ya, Lihat aja. iya. Itu memang target marketnya menengah ke atas sih. Ya. Tapi saya senangnya di situ tuh kalau ini apa? Bukan beli steaknya, tapi beli ininya apa kayak bumbu-bumbu gitu loh, Mas. Jadi kan di situ lengkap juga gitu loh. Ya. Dan memang bumbu-bumbunya Bumbu-bumbu yang langka-langka lah itu, ya. iya, langka-langka. Iya. Untuk yang sekelasnya resto-resto gitu kan biasanya nggak dijual bebas di supermarket. Nah, ini kebetulan supplier juga di situ, jadinya kalau mau coba sendiri atau bikin steak atau bikin pasta, bikin yang lain-lainnya, kalau memang hobi masak, cari bumbu-bumbu di situ cukup lengkap. Betul. Tuh. Wah, ini kita sampai di perempatan Jetis. Jetis, ya. SMP 6. SMP 6 ini, SMP 6 ini dulu SMP-nya Duta, Mas. Duta Sela. Duta Sela. Oh, Dan kebetulan Duta Sela. saya juga dari situ, jadi mungkin keturunan artis ya. Oh iya, ya tadi teman artis tadi. Iya, teman artis. Sebenarnya kita itu artis. Artis. Cuma ya artis-artis itu nggak ngakuin kita sih. Gitu. Iya, Iya, betul. iya. Yang jelas ini PR. Saya juga itu sebenarnya yang kan ngakuin kita. sebenarnya kan saya juga blasteran Mas. Saya tuh Jogja sama Sumba, Ngapu, NTT gitu. Nah kebetulan kemarin kan ya beberapa tahun lalu salah satu teman artis kita kan nikah. Si Raisa sama Hemis Daud. Oh iya. Nah, Hemis Daud kan juga blasteran itu. Blasteran juga ya itu Ibunya ya. kan kalau nggak salah Sumba juga. Tapi saya nggak ngomong kalau saya saudaraan sama Hemis loh ya. Oh ya pasti Mas, pasti. Kalau yang saya itu sih memang kenal sama Hemis tapi nggak tahu Hemisnya. biasanya nggak kenal. Hemis itu kalau bau ya nggak enak itu. Amis. Hemis terbos gitu. Oh. Lagu gitu. Ya, Hemis. Itu sih. Ya. Tapi Pak, saya kira itu bukan dari timur gitu kan. Saya pikir malah keturunan Tionghoa, Mas. Oh, Tapi kok langes gitu ya. langes. Mambu gosong. Mambu gosong. Iya. Ya kan nggak semua orang Tionghoa itu kan putih, Mas.
Ya mungkin Ini bu- pengecualian ya. Oh, ini nggak rasis loh ya, nggak rasis ya. loh. Ya, ya. Cuma kita bicara apa adanya ini. Kayak siapa dulu ada pelawak itu Fanny Fadila itu kan juga Itu lucu banget itu Mas, Chinese pasti itu. Mas. Tapi ini tidak apa ya, tidak punya warna kulit Iya. seperti pada umumnya Itu orang Chinese. pelawak paling lucu itu. No. Dari namanya aja udah lucu Mas. Iya kan Fanny. Funny. Ya, it's funny. It's funny ya. Lucu kan. Lucu. Nah ini kita mengarah ke Tugu lagi. Wih, Ini sudah udah sampai semakin Tugu. sore, udah semakin rame Mas. Ini di sini juga ada gereja Katolik Jedes. Ini juga cukup legend juga. Maksudnya itu memang bangunan Belanda ya Mas ya dulu. Ya. Mhm. Situ. Ya nggak tahu dia bangun atau tidur lagi ya. Mbah Surip. Mbak Surep ya. Ini pasar Keranggan itu adalah pasar termodern, pasar tradisional tapi modern. Kenapa? Karena dia tepat berada di tengah kota gitu. Iya. Deket Tugu lagi. Ini saingannya Pasar ini pasar Keranggan ini lebih ke banyak kejualan sayuran, daging dan sebagainya itu ya. Ya, Ya, kalau Beringharjo lebih banyak kejualan kerajinan. kerajinan. Jadi kalau di Beringharjo itu orangnya itu rajin-rajin Mas. Oh. Karena jualannya aja udah kerajinan. Ya. Iya. Kalau di sini belum tentu, Mas. Belum tentu ya. Iya, ya kan jualannya sayur, Sayur. daging gitu. Enggak tahu rajin apa. Yang penting oleh duit tak, Mas. Iya. Halal. Tapi bacanya jangan Keranggan ya, harus Keranggan gitu. Ya. Keranggan. Kalau kerang itu kan Kan kerang kan seafood. Keranggan gitu. Keranggan. Jadi memang dulu tuh mungkin ini Mas, dia jualan khusus seafood. Seafood ya. Heeh. Yang jalannya pelan itu kan. Kan di sini juga banyak bule kan dulu. Jadi begitu bulenya itu beli, Heeh. datening yang jual. This is seafood, sir. Ya, ya. Yes, Ada Keranggan. kerang kan? Keranggan. Jadi pasar Oh iya, Keranggan. pasar Keranggan. Jadi gitu. tadinya tuh nggak ada namanya pasarnya Nggak ada itu. namanya ya? Jadi tanya ini pasar apa? No name. No name. Unknown market, you know. Ya, betul. Ya, ya. Ternyata Kamis ini cukup sepi Mas. Biasanya banyak yang bersepeda ini. Kalau sepedaan yang tiap akhir bulan itu masih nggak Mas di Jogja ini Mas? Jumat akhir bulan Masih Mas, masih. ya? Masih. Tapi memang pesertanya nggak sebanyak yang sebelum Covid ya. Dia masih tapi berkelompok-kelompok juga ada, tapi nggak sebanyak itu. Ya. Orang gawe macet lah, biasanya gawe macet. Oh, itu. biasanya itu masif sekali itu. Dan isinya memang kebanyakan anak muda sih, anak muda gitu. Karena kalau anak tua malam-malam Mas, pilek Mas. Ya, udah anak tua. Biasanya suruh jagain adiknya itu. Selain adiknya. Anak tua. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan-jalan di tayangan selanjutnya. Mungkin ke video selanjutnya kita akan ngupas sedikit mengenai kuliner kali ya. Ya, Ya. kita akan turun dari mobil, beli, Masuk lagi ke mobil. Masuk lagi ke mobil. Terus kita nggak makan. Terus kita nggak jadi makan.